Siapa yang nggak tahu ROG Phone 3? Smartphone yang memang didedikasikan untuk para gamers, punya performa yang luar biasa ngebut dan aksesoris yang bejibun. Siapa juga yang nggak tahu Black Shark 3? Smartphone yang nggak kalah keren dari ROG Phone 3, punya performa yang ngebut juga, ditambah ngasih harga di bawah rata-rata. Tapi menurut saya bukan kedua HP itu yang terbaik untuk bermain game, tapi HP ini. Halo sob, balik lagi sama Moldy. Seperti yang saya bilang tadi, setelah mencoba semua smartphone gaming, menurut saya justru HP inilah yang paling nyaman dipakai. Nubia Red Magic 5S, sebuah smartphone gaming yang sejatinya ini nggak masuk resmi ke Indonesia ya. Loh, terus ngapain di review? Ya saya cuma mau sharing aja sob, bahwa masih ada HP-HP yang underrated yang harusnya sih masuk ke sini ya, tapi ya entahlah. Banyak hal yang membuat saya berpikir bahwa HP ini tuh lebih baik dari smartphone gaming manapun. Secara tampilan, HP ini tuh nggak kalah ganteng dibandingkan Black Shark 3 maupun ROG Phone 3. Bahkan menurut saya, HP ini tuh punya desain yang lebih baik. Desainnya tuh terlihat kalem dan tidak berusaha terlihat seperti HP gaming. Untuk pengguna yang bukan gamer pun, desain HP ini tuh ya nggak malu-maluin. Layarnya punya kualitas yang lebih baik dari Black Shark 3, bahkan mendekati ROG Phone 3. Dia tuh pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate yang sama seperti ROG Phone 3, yaitu 144 Hz. Jujur saya nggak terlalu peduli sama refresh rate yang tinggi begini, karena kenyataannya game yang intens yang saya mainkan itu tidak mendukung refresh rate setinggi ini. Artinya fitur ini tuh untuk saat ini sih agak mubazir. Tapi dengan refresh rate setinggi ini, at least HP ini tuh jadi future proof lah, dan siap untuk menjalankan game-game baru di masa datang yang mungkin akan menjadikan 144 Hz itu sebagai standar. Walaupun sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkan game-game yang mendukung refresh rate tinggi di Play Store. Untuk performa ya nggak usah ditanya lagi ya, dia pakai hardware yang tinggi, walau bukan yang paling tinggi, maksudnya ya nggak secepat ROG Phone 3, ya beda dikit lah. Persis seperti yang dipakai Black Shark 3, nggak ada satupun game yang nggak bisa dimainin di HP ini. Yang nggak bisa dimainin di HP ini hanya hati wanita. Bahkan game Genshin Impact yang berpotensi mengubah smartphone jadi setrika berhasil dijinakan dengan nyaris sempurna. Berterima kasihlah pada teknologi cooling yang ada di HP ini. Pendekatan teknologi cooling di HP ini tuh berbeda dibandingkan kebanyakan HP saat ini. Di saat yang lain menggunakan passive cooler untuk mendinginkan prosesor, Red Magic 5S ini menggunakan active cooler. Artinya ada sebuah kipas yang muter di dalam bodi HP ini, dan saat kita pakai main game suara kipasnya tuh kedengeran sob. Nih, coba dengerin dah. Ya, saya yakin banyak dari kalian yang tertawa melihat Red Magic menyematkan teknologi jadul di HP ini. Saya setuju sih, ini memang terasa jadul, tapi it works sob. Percaya atau enggak, ini adalah HP yang bisa adem main Genshin Impact tanpa aksesoris. Kita udah nyoba pakai ROG Phone 3 tuh udah 40-an derajat ke atas, dan iPhone aja tuh hampir 48 derajat. Saya bisa main Genshin Impact berjam-jam di HP ini dan sama sekali nggak ngerasain adanya tanda panas yang berlebihan. Paling banter ya anget-anget tai ayam lah. Beda banget sama ROG Phone 3 atau Black Shark yang nggak berdaya tanpa sistem pendingin tambahan mereka. Terutama ROG Phone 3, buset dah, ini HP apa demo omnibus law? Panas! Experience bermain game juga semakin enak dengan adanya dua tombol tambahan kayak air triggernya ROG Phone 3 yang mereka kasih nama shoulder trigger. Gak cuma itu aja, HP ini juga punya dedicated game mode switch yang saat kita aktifkan, dia otomatis mematikan semua notifikasi. Jadi kita nggak akan keganggu sama notifikasi saat kita main game. Ada setup dual speaker di HP ini dengan kualitas yang kenceng, nyaring, dan enak. Walau nggak sekenceng ROG Phone 3, tapi suara HP ini dalam volume maksimal sudah cukup menarik perhatian orang. Ukuran baterai HP ini nggak overwhelming, cuma 4500 mAh aja. Daya tahan baterainya lebih baik dari dugaan saya. Dia tuh bisa bertahan sampai 10 jam screen on time dan dapat angka 12 jam saat diuji menggunakan aplikasi PC Mark. Dan baterai sebesar itu didukung sama pengisian cepat hingga 55 watt. Ya oke lah, nggak gede-gede amat tapi juga nggak kecil-kecil amat.
Satu hal yang mungkin nggak terlalu saya harapkan adalah kameranya. Untuk sebuah HP gaming memang kita sulit untuk berharap pada kameranya. Setup kamera HP ini juga besar secara angka, 64 megapiksel. Kualitas kameranya ya so-so lah, nggak bagus-bagus amat, tapi ya nggak jelek-jelek amat. Beberapa skenario berhasil ditangkap cukup baik oleh HP ini. Yang paling saya notice adalah white balance kamera di HP ini yang rada parah. Warnanya itu sering banget ngaco sob. Terus juga kontrasnya sedikit kurang gitu. Jadi foto-foto yang ditangkap jadi cenderung pucat dan kurang gonjreng. Kayak gitar, gonjreng. Belum tanggal 24 loh guys. HP ini sanggup merekam video hingga resolusi 8K. Kualitasnya cukup oke kok. Hanya saja di resolusi tertinggi stabilizernya tuh tidak bisa aktif. Kesimpulannya, menurut saya sangat disayangkan jika HP gaming sebagus ini itu tuh nggak masuk ke Indonesia. Karena seandainya masuk ke sini, kita jadi semakin banyak pilihan. Secara pribadi, saya ngerasa HP inilah yang paling nyaman dipakai dibandingkan Black Shark 3 ataupun ROG Phone 3. Ini bukan soal spesifikasi atau kelengkapan aksesoris. Karena untuk kedua hal tersebut, saya yakin HP ini banyak kurangnya. Tapi ini soal experience ya, yang entah kenapa saya ngerasa nyaman banget waktu main game pakai HP ini. Saya berharap orang Nubian nonton video ini dan mempertimbangkan untuk masukin HP ini ke Indonesia. Yaudah sekian aja cerita saya soal HP gaming yang gak resmi ini. Klik tombol like kalau sobat suka, kalau mau beli linknya ada di deskripsi dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Mulia.